Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Naluri Berbicara, podcast Dialogue with Myself. Di podcast perdana kita nih, kita bakalan ngomongin tentang di balik ADWM ya. Kenapa ADWM terbentuk? Sebenarnya kita juga udah perkenalan ya, cuma di sini kita lebih bercerita aja gitu tentang latar Iya, belakang yang biar sebetulnya. lebih detail dan kita lebih kenal satu sama lain. Betul Mantap. banget, biar kita juga semakin diketahui apa yang menjadi tujuan kita gitu ya Mel. Oke, betul. Langsung aja deh dimulai gak sih? Kita mulai aja. Kita ini ngalir Yuk, aja ya, kita kayak kita ngobrol. mau mulai dari mana Enjoy nih? abis. Enjoy abis, betul banget. Nah, jadi kita mau bahas nih Apa tuh? awal mula kenapa dan apa sih ADWM itu? Siapa kira-kira yang mau jawab? Jadi, awal mula ADWM terbentuk itu kita disatuin di event yang ada di kampus ya. Iya betul. Terus, abis itu karena emang kita memiliki tujuan yang sama, ya jadilah ADWM seperti sekarang ini. Bukannya karena nggak sengaja juga nggak sih sebenarnya DWM itu kayak iseng-iseng udah hadiah aja gitu loh. Iya nggak Iya. sih? Iya, Iya, benar. Jadi Justru malah kita awal mulanya tuh kayak nggak yakin sama kegiatan gerakan kita ini kan. Iya, Bener benar. Karena kayak belum matang gitu ya. Iya. Kita nyiapin juga kan Hektik banget apa namanya, gak sih? malamnya kita siapin, paginya langsung presentasi kan. Iya. Kacau banget deh itu. Makanya kayak kita kaget dari semua gerakan yang ada, gerakan kita terpilih tuh kayak lah, padahal kita nggak siap banget dibandingkan mereka yang bener-bener kayak ready berapa banyak halaman gitu ngasih proposalnya. yes, Kita cuman H-1 udah hektik parah, udah kayak udah pasti fix nggak bakal, tapi taunya gila kita gitu loh, gila gak sih? Itu semua sih karena di kepala kita tuh kayak banyak banget ide macam-macam dari segala apa namanya, kehidupan masing-masing atau pengalaman atau ngelihat orang-orang yang ada di sekitar. Akhirnya ini terbentuk mungkin karena emang kita ngadain gerakannya dari hati kali ya, makanya kita mantep terwujud. banget tuh gue lihat. Ya, karena kita tulus jadi kita kepilih gitu. Iya, Tapi nih Iya, bener. ngomong-ngomong soal pengalaman ya, kan ini kita jalan aja ya. Kenapa sih kita tuh fokusnya ke mental health menurut kalian kenapa? Kalau menurut gue sendiri, ini gue mulai dulu ya dari sisi gue dulu. Oke, boleh. Jadi kenapa kita fokusnya itu ke kesehatan mental ya? Karena itu juga kayak yang tadi Amel bilang gitu, seperti apa yang kita rasakan juga, terus apa yang kita pikirkan juga, yaitu tentang pentingnya isu kesehatan mental yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari gitu. Karena gue pun merasakan sendiri gitu dalam kehidupan gue yang penuh lika-liku ini, banyak yang mengganggu gue tuh termasuk dengan si mental ini sendiri. Gue sebenarnya gue nggak tahu ya, apakah gue punya nih si mental illness ini, apakah kayak ada bipolar kah? Gue pernah cek, cuma gue nggak yakin itu 100% benar gitu. That's why gue tuh mikirnya kayak gila ya, gimana kalau orang-orang di sana tuh kayak gue juga gitu, kayak bingung harus cerita ke siapa, harus memutuskan masalahnya itu nanyanya ke siapa gitu. Makanya kita bentuklah si komunitas ini yang bertujuan untuk menjadi teman, menjadi sahabat, untuk bercerita, untuk mendengarkan juga gitu. Kalau menurut kalian gimana? Maksudnya apa sih isu-isu mental yang pernah kalian rasakan gitu? Sharon dulu deh. Ya, dari gue nih, pengalaman pribadi gue untuk isu mental health sendiri adalah apa? Gue merasa kayak fine-fine aja. Nggak tahu sih gue, tapi kadang mental gue kayak emang kadang kesal sendiri, capek sendiri, ngeluh sendiri gitu loh. Kadang kayak gue mau marah ke siapa gitu juga bingung gitu. Nah di sini ada doang tuh sebagai wadah untuk berkeluh kesah, kayak wadah aja gitu loh buat teman, sama-sama saling support satu sama lain, seperti jargon kita gitu kan. Kayak di sini sih tempat banyak temen lah, latar belakang juga beda-beda juga. Diharapin nanti kita bakal banyak saling tukar pikiran juga sih sama teman-teman lain juga. Gitu dari gue sih. Iya bener banget tuh. Mungkin kebanyakan orang tuh merasa ada yang pengen curhat tapi gak pengen dibales gitu, ngerti gak sih? Iya, Maksud gue kayak lu cerita ya udah gue dengerin, gak usah perlu masukan. Lebih baik
lu mendengarkan aja gitu daripada masukannya orang Bener. tuh salah juga gitu, lebih malah kompor-komporin gak sih jatuhnya? Iya. Ya lu gini Iya, deh, iya, lu gini ya. bener. Di zaman sekarang tuh kalau orang curhat suka adu nasib gak sih? Iya, Gila bener sih. banget, bener banget. Kayak lu pernah gak sih ngalamin yang kayak gitu, Mel? Iya, kayak kalau misalnya gue cerita ke temen gue, kayak contoh hal kecilnya tuh misalnya abis putus sama pacar atau gimana-gimana tuh kayak nanti diomongin, ih gue juga kayak gitu tapi kalau gini. Aisyah sih, gue tau banget ya. Jadi tuh kalau menurut gue untuk di zaman sekarang ini untuk cerita ke temen tuh udah yang biasanya dulu kita kalau cerita apa-apa ke temen bisa ngurangin masalah kita, sekarang tuh nggak bisa melakukan itu lagi gitu karena rata-rata orang-orang di zaman sekarang ya kayak gitu adu nasib. Makanya Terbentuklah ADWM ini. yes, Iya, Betul. untuk mengatasi solusi-solusi tersebut gitu ya. Betul. Buat Karena- kalian yang bingung gitu mau cerita ke siapa, kita ada untuk kalian. Yeay. Oke, lanjut nih. Sebenarnya kita yakin gak sih kalau ADWM ini bisa melawan isu-isu mental health gitu? Kalau dari pribadi gue sih yakin. Karena Kenapa seiring tuh? berjalannya waktu, kita pasti akan terus mengusung konsep-konsep baru, terus nanti juga ada webinar juga kan gitu. Terus jadi sebenarnya kita tuh konsep dari ADWM sendiri itu sebenarnya kalau dari gue sih ya melawan mental health dengan pengembangan diri gitu kan. Iya, betul. Kalau gue sendiri gue yakin banget karena kita buat ngelawan isu-isu tuh banyak banget hal yang kita lakuin. Contohnya kayak salah satunya podcast ini, terus juga kayak dari feed Instagram atau dari Snapgram kita atau dari event-event yang bakal kita laksanain ke depannya itu tuh kegiatan yang kita lakuin tuh bener-bener deket banget sama kehidupan yang sekarang ini. Contohnya kayak sosial media. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang 24/7 tuh sosial media. Jadi gue yakin sih kita bakalan berhasil. Bener banget. Kata gue sih, kontennya tuh relate gitu ya. iya benar-benar. Terus kata gue sih kalau asalkan kita konsisten aja dengan mau bareng-bareng, ayo maju bareng-bareng loh, bikin ADWM sukses gitu kayak pasti bakal bisa gitu loh. Kalau asalkan konsisten ya. Iya, Iya, setuju, konsisten sih bener. Dan kita terus juga kayak balik lagi ke ke orangnya masing-masing. Mereka tuh mau bener-bener dibantu nggak sama kita gitu kan? Iya. Dan kita harus benar-benar juga menikmati proses kayak pertambahan dikit turun naik turunnya followers itu harus kita terima gitu ya. Supaya dengan lapang dada kita bisa semakin berkembang untuk membantu orang lain. Gitu guys, pendengar-pendengar yang ada di sini. Jangan lupa untuk kalian semua selalu tungguin konten-konten terbaru kita. Yang jelas konten-konten kita bakalan lebih menarik lagi ke depannya. Setuju banget. Dijamin pecah sih tiap ininya kontennya ya kan. Yoi, bener. Nah, gue juga mau ngasih tahu tentang ini loh. Menariknya dari komunitas ini itu kita berjalan bersama-sama. Jadi nggak ada ketua, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih apapun. Pokoknya kita kita semua setara. Iya, sederajat cuy. Anggotanya juga gitu. Dan juga Mel, kita tuh dan Sharon, kita tuh ternyata semakin banyak juga yang minat sama ADWM gitu. Ya kan? Iya. Terus yang tadinya kita bangun ADWM cuma berlima, sekarang kita udah makin banyak. Iya, udah berapa orang? Seru banget. 22 ya? Iya, 22. Sekarang udah 22 orang. Buat teman-teman yang tertarik buat gabung di tim ADWM, bisa juga loh DM di IG Dialog with Myself ya. Iya, betul banget. Nanti kita tunggu. Yoi, langsung aja di DM IG-nya. Tapi Mel, dan Sharon, menurut lu gimana tentang event kita yang kemarin itu tuh, yang pertama banget? Event yang ini kan? Ya? Yes, yang hari Valentine. Iya, banyak trial dan error kita nggak sih itu? Itu pecah banget sih eventnya, bener-bener kayak di luar ekspektasi. Wah, membludak. Kita sampai semua pegel kayak, ya mikirnya ya. Iya. Bener-bener kayak yang tadinya kita berpikir nggak bakal ada yang mau ikut, ternyata gue udah pesimis. Dan dari situ juga kayak kita merasa semua orang
hidup tuh pasti butuh proses. Yang tadinya kita bukan apa-apa, kita malah bisa jadi apa-apa. Kalian semua juga pasti kayak gitu. Yang tadinya kalian bukan apa-apa, kalian bisa jadi apa-apa. Jangan berpikir, gue nggak bisa nih ngelakuin ini gitu. Coba Contohnya dulu, kayak kemarin gila loh. kegiatan kita. Yang Heeh. tadinya kita berpikir kita nggak bakal bisa, ternyata bener-bener disambut baik banget sama kalian semua. Setuju. Awal tuh kayak mikir gak bakal ada yang ngelirik sama sekali gak sih? Dan ternyata Iya, dengan kita nge-boom share dimanapun, line, grup manapun, taunya di luar ekspektasi sih, kacau, gila. Iya bener banget. Sampai kita bingung kan, baru beberapa jam kita buka, yang nulis surat tuh udah banyak banget sampai akhirnya kita tutup lebih cepat daripada target kita. Iya, soalnya kan nanti juga nyepam kan gak enak gitu kan. Iya. Ya, yang kita takutin nih teman-teman, bukannya kita semua nggak mau menerima surat dari kalian, tapi kita takut surat-surat kalian itu nggak nyampe. Iya, nanti takutnya event ini malah jadi bukan sebagaimana mestinya gitu ya Mel ya. Ya, benar. Maka dari itu kita tutup lebih cepat. Sekarang gantian nih, gue mau nanya. Menurut kalian seberapa penting sih gerakan ini di kalangan masyarakat saat ini? Oke, menurut gue kalau untuk saat ini semenjak isu-isu mental health itu semakin naik-naiknya ya, karena menurut gue sekarang juga kayak isu kesehatan mental itu cukup tabu, tapi udah banyak orang yang mengalaminya tapi nggak sadar gitu. Nah, kita tuh di sini juga untuk hadir untuk mental check up juga gitu. Jadi penting bagi kita semua untuk mengecek apakah kita sebenarnya tuh lagi sakit atau kita baik-baik aja gitu. Karena banyak juga yang gue tahu teman-teman gue gitu, misalnya mereka tuh sebenarnya ada yang bipolar, ada yang penyakitnya apa gitu, pokoknya tentang mental juga, tapi mereka nggak sadar gitu. Menurut mereka fine aja, dan mereka cuma alam bawah sadarnya aja mikir begitu, ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak apa ya, mereka sedih tapi menganggap dirinya lebay lu gitu doang, padahal itu yang jadi masalah mereka gitu, itu adalah penyakit mental yang mereka alami gitu. Nah, kita tuh di sini juga hadir supaya teman-teman yang lain juga bisa mental check up gimana keadaan teman-teman hari-hari ini, apakah lagi tidak baik, boleh cerita sama kita gitu. Jadi kita bisa tahu apakah teman-teman ini juga sedang mengalami penyakit kesehatan mental ini. Gitu sih menurut gue. Jadi sangat amat penting sih menurut gue ADWM di kalangan masyarakat ini. Gitu. Tapi gue pengen nanya di tim yang masalah teman lo tadi, karena kan dia nggak sadar akan ternyata gue bipolar, pas sedih-sedih bipolar gitu kan. Tapi mungkin sudut pandang takut self diagnose gitu nggak sih, salah menafsirkan penyakit gue tuh apa sih sebenarnya? Jadi kan harus gimana untuk menyampaikan self diagnose itu sendiri, yang pengen gue tanya sih. Oh itu, iya sih, benar-benar. Tadi apa tuh namanya? Apa tadi? Self-diagnose. Self-diagnose ya? Iya. Iya sih, benar juga. Gimana caranya tahu gitu ya, Syir ya? Iya. Nah, menurut gue tuh yang gimana caranya tahu adalah dalam keadaan lu ini, lu misalnya nih, lu lagi sedih, terus kayak sedihnya tuh mendalam banget sampai mengganggu aktivitas lu, tapi lu merasa lu baik-baik aja. Nah, itu yang bahaya gitu menurut gue. Oh, nge-distract gitu ya, kayak jadi, wah gak. Kayak misalnya setiap malam nih lu kayak nangis, overthinking, gak tahu kenapa. Nah itu yang bahaya menurut gue. Kayak lu harus cepet-cepet cek juga sebelum lu malah nanti pikirnya kemana-mana sampai akhirnya kebanyakan orang tuh bunuh diri atau terlambat untuk self-harm. Iya benar gitu. Daripada terlambat mending kita selesaikan dulu gitu. Kita perbaiki. Daripada Terus overthinking. juga ya untuk teman-teman semua, jangan kayak kalau misalnya kalian gue ngerasa gitu, kalian langsung cari aja deh searching di Google, terus mendapatkan hasil yang kayak ternyata gue sakit kalau menurut gue itu tuh jangan banget. Kayak kalau kalian merasa apa-apa, lebih baik kalian datang ke tempat yang lebih kayak contohnya ke psikolog atau gimana gitu. Jangan self diagnose sendiri, kayak lebih baik kalian datang ke psikolog atau pokoknya datang ke tempat-tempat yang benar-benar bersertifikasi atau dia benar-benar bisa dipercaya gitu. Karena kalau misalnya dari Google, takutnya kalian salah tanggap kan juga bisa salah penanganan kan. Mungkin teman-teman awam yang baru tahu apa sih ADWM itu, kayak misalnya nih ya, kita tuh kalau kalian mau cerita ke kita bakal ngejamin itu nggak bakal keluar
Maksudnya kita bakal keep cerita itu sendiri sih, nggak bakal lu disebar-sebarin. Jadi buat kalian bagi DWM takutnya ntar nge-share aib atau apapun itu, enggak guys, tenang aja, kalian bakal save di sini untuk privasi kalian sendiri. Ya, betul. Setuju. Karena kita juga Contohnya kemarin loh, Iya, kayak kemarin waktu kita ngadain event Valentine, itu bener-bener banyak banget yang nge-DM kita kayak nanya, halo boleh tanya nggak itu siapa yang ngirim suratnya, atau ini dari siapa, tolong sampein terima kasih sama yang ngirim. Itu tuh bener-bener kayak nggak kita kasih tahu siapa yang ngirim, bener-bener kita keep, karena emang perjanjian di awal kan 100%. Iya, 100% anonimus ya. Iya, bener banget sih. Kita tuh juga berusaha supaya gak ada satu orang pun yang mengetahui identitas mereka, bahkan kita sendiri gitu. Kayak kemarin juga pas Valentine kan kita berusaha supaya orang-orang ini tuh nggak ada yang tahu gitu identitasnya. Karena kalau takutnya kalau kita juga tahu, kita jadi pengen ikutan nge-spill gitu kan bahaya juga. Jadi kita lebih baik juga kita sendiri, tim dalamnya juga nggak tahu gitu siapa yang ngirim begitu. Asal positif dan nggak mengganggu pikiran orang lain, ya kita bakal tetap respon gitu. Nah, betul banget. Karena emang balik lagi ke tujuan awal kita kan. Kita ngebangun ini karena apa? Nggak mungkin kan kita merusak apa tujuan awal kita. Iya, betul. Setuju. Jadi gue ada pertanyaan terakhir nih buat kalian nih. Menurut kalian tuh harapan terakhir untuk ADWM sendiri tuh apa ke depannya? Mungkin dari Tini? Oke, kalau menurut gue berharap sih komunitas ini akan semakin berkembang. Berkembangnya bukan untuk kita sendiri, tapi semakin berguna untuk khalayak luas gitu, yang membutuhkan sobat untuk bercerita, yang membutuhkan misalnya teman untuk bercanda tawa, atau mungkin berkeluh kesah gitu, yang tidak butuh responnya tapi hanya untuk mendengarkan ceritanya gitu. Karena gue pun termasuk orang yang kayak bingung harus mau cerita ke siapa, dan di sini pun gue bisa jadi bercerita ke ADWM itu sendiri. Jadi gue nggak mendem rasa gue sendiri, tapi gue limpahkan semuanya ke ADWM gitu. Dan juga gue berharap supaya ADWM ini bisa semakin kreatif kontennya, terus kita juga bisa punya ide-ide yang fresh supaya lebih masuk ke kalangan muda, kalangan yang udah cukup berumur juga bisa kita semua masuk. Kalangan masuk ya? Iya betul, semua kalangan kita bisa masukin. Mungkin itu sih yang menjadi harapan gue untuk kedepannya kayak gitu. Mungkin dari Amel? Kalau dari gue harapannya semoga teman-teman semua bisa berproses bersama-sama sama kita, karena emang kita juga berproses. Semoga kita bisa lebih baik dan teman-teman juga memiliki keadaan yang lebih baik dan lebih baik seterusnya. Amin. Mantap. Kalau dari lu sendiri, Syir? Harapan gue terakhir seperti tagline kita, yaitu Love each other, care each other, support each other. Yeay. Seru banget guys. Penutupan yang manis ya itu. Kena nggak tuh? Luar biasa. Oke, mungkin teman-teman cukup sampai di sini obrolan kita hari ini. Iya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau disampaikan bisa komen di bawah ya. Nanti bakalan kita tanggepin. Terus juga mungkin kalau misalnya teman-teman semua ada ide apa yang bakal kita bahas di podcast selanjutnya, bisa kolom komen di bawah ya. Ya, setuju. Terus jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Share juga ke teman-teman kalian agar kita bisa bersama-sama berproses bersama. Betul banget. Setuju. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode Naluri Berbicara selanjutnya. Dadah.